Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai seperti biasa, kita memulai dengan membaca doa agar proses pembelajaran ini bermanfaat buat kita, diberikan kelancaran dan ditingkatkan nalar kita untuk berpikir lebih baik ke depan. Sebelumnya, ketua kelas inti Bapak silakan untuk berdoa. Sebelum kita mendapatkan materi ini, maka saja kita berdoa menurut kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Mau ngabsen, ya, acungkan tangan, ya, bila hadir. Abi Dodi Satrio, Hadir Pak. Agus Mulyono, Hadir Pak. untuk menambah semangat dan melakukan yel-yel Bunda Bandung. Siap? Ya. Bunda Bandung. Bunda Bandung. Bunda Bandung. Takbir. Alhamdulillah, Alhamdulillah, alamin. Mudah-mudahan dengan yel-yel Bunda Bandung kita lebih semangat untuk belajar. Jadi hari ini kita akan membahas tentang KIKD. Nah, sekarang yang kita akan lakukan adalah tadinya 3.2 dan 4.2. Menerapkan teknik penguasaan plat dengan plat pada sambungan tumpul, posisi di bawah tangan 1G dengan alat usul manual. Itu untuk pengetahuannya. Untuk keterampilannya adalah melakukan penguasaan plat dengan plat sambungan tumpul di posisi bawah tangan dengan alat usul manual. Nah, adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, ya, menganalisis kalkulas, ya, menganalisis kalkulas sambungan tumpul posisi bawah tangan dengan alat usul manual. Yang kedua, menentukan parameter, ya. Untuk menentukan parameter perluasan, siswa di sini diharapkan bisa menentukan arusnya, ya, menentukan kecukupannya dan menentukan bahan yang akan digunakan serta ditentukan juga merek roda yang akan digunakan. Nah, yang ketiga adalah mengurutkan langkah-langkah pengawasan posisi bawah tangan 1G dengan alat usul manual. Model pembelajaran yang Bapak akan gunakan dalam proses pembelajaran ini yaitu problem based training. Bapak akan memberikan kelompok, ya. Di sini kita akan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang pertama adalah, ya. Nah, ini saya akan menganalisis nanti dengan kertas ini, ya, dengan kata itu Bapak akan bahas apa yang materi hari ini akan Bapak sampaikan, yaitu sambungan tumpul plat dengan plat posisi 1G. Nah, sebelum Bapak bahas, silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Sudah, Bapak akan menyampaikan materi berikutnya. Jobnya yang akan dilakukan adalah pengolahan sambungan 1G posisi bawah tangan dengan alat usul manual. Apakah kalian masih ingat materi apa yang lalu Bapak sampaikan? Dengan kelas begini Pak. Oh, oke, bagus, Abi, good, ya. Ada lagi yang ingat selain kita mengelas di kelas? Ada Pak. Apa? Bagian kelas ketebalan. Oh, siap, good. Ya. Nah, yang berikutnya, ya, yang menjadi kenapa kita harus melakukan pengelasan gigi gilas, ya. Kenapa kita melakukan gigi gilas? Ada yang tahu? Oh iya, baik. Untuk melakukan pengelasan yang baik harus dimulai dengan hasil gigi yang baik. Baik, good, baik. Ya, teknik pengelasan penebalan. Kenapa kita harus melakukan teknik pengelasan penebalan? Ya, Karena digunakan untuk menambah komponen-komponen mesin yang aus. baik, good. Ya, rekan, mantap. Ya, secara umum bentuk sambungan itu ada dua. Ya, secara umum, ya, sambungan itu ada dua macam. Yang pertama adalah sambungan
tumpul. Yang kedua adalah sambungan sudut. Kenapa disebut tumpul ya? Ya, karena memang posisi pengelasannya datar. Ya, jadi memang kita menyambung plat dengan plat posisinya rata. Yang disebut dengan tumpul. Nah, yang kedua adalah sambungan sudut. Jadi kenapa disebut sambungan sudut? Karena proses pengelasannya adanya di sudut benda kerja. Yang kedua adalah sambungan sudut atau corner. Yang berikut masih sambungan tumpul, yaitu garis. Jadi sambungan tumpang. Sambungan tumpang. Jadi benda dengan benda ditumpukan jadi satu, tetap di sudutnya ini plat. Itu yang disebut sambungan sudut. Nah, sambungan slotnya ini disebut dengan sambungan slot yang ada sebelah kiri. Ya, yang disebut dengan 1B. Paham, ada yang paham dengan posisi 1B? Ya, itu adalah posisi pengelasan yang dilakukan adalah pengelasan pipa. G itu kenapa disebut kodenya G? G itu adalah gauge, apa yang disebut dengan bahasa Indonesia gauge atau pipa. Nah, kalau yang dikodekan 1F, kalau kode di belakangnya F, itu adalah filet, berarti sambungan plat, bukan pipa. Ya, ingat di sini. Jadi bisa kalian lihat yang pertama sambungan 1B posisi rasanya di bawah tangan. Ya, kalau 2B itu posisinya mendatar. Jadi kalau kita melas posisi mendatar di. Ada lagi vertikal yang tadi saya bilang. Ya, vertikal itu tetap posisinya ya sejajar dengan kita, cuman narik elektrodernya bisa dari bawah ke atas. Itu digagal. Nah, berikutnya adalah 4G overhead, berarti harus ada di atas alat kita. Nah, di sini kampung itu ada berapa macam kampung? Nah, ada kampung I, ya, tanpa harus dipersiapkan. Jadi hanya kita memotong bahan dengan lurus, apa kita pergerakan bendanya dengan ketentuan root gauge dan root gauge-nya berapa, itu tinggal kita stekel langsung dilakukan posisi pengelasan. Nanti seperti yang tadi saya coba bilangkan, ya, nanti ada lembar pengamatan analisis yang dilakukan perkoloman. Nah, masih ingat tentang apa yang kalian lakukan kemarin? Masih ingatkah kalian ya tentang bagian-bagian fungsi dari mesin pas SMA? Coba ada yang paham nomor 1 apa? Angkat tangan. Ya. Baik. Bagus, good, Rizky. Untuk nomor 2 ada yang paham? Nomor 2. Pak, Ya. mengatur arus sensor. Iya, betul. Paham. Ya. Yang ketiga apa nak? Nomor 3. Ini Pak, Ya. Rem masak, mantap. Ya. Terus yang keempat, Pak, ya, holder. bagus. Ya, atau menyubit elektroda. Mesin las itu ada 2 jenis ya. Mesin las itu ada yang AC, ada yang DC. Kalau AC biasanya panas yang mengalir di elektroda, ya. Jadi dari positif mesin dilarikan ke elektroda, negatif mesin dilarikan ke klem massa, ya. Sama, yaitu 50% dan 50%. Yang kedua adalah pengutupan terbalik. Ini berlaku untuk mesin las DC. Jadi DC itu ada pengutupan terbalik dan ada pengutupan langsung. Ya, pengutupan langsung. Yang terbalik, coba kita lihat positifnya langsung ke elektroda, yang negatifnya ke benda kerja. Nah, itu hasil yang dihasilkan untuk di elektroda 70% atau 2/3 bagian. Ya, yang ke massa yaitu 2/3 bagian atau 30%. Nah, ini pengutupan langsungnya. Ya, positifnya ada di benda kerja atau di massa, negatifnya ada di elektroda. Nah, di sini panas yang akan dihasilkan di elektroda itu adalah
30%. Nah di bahan hidup atau di masa adalah 78%. Kenapa sih kamu harus melakukan praktek pemulasan? Walaupun kamu anak teknik permesinan, biasanya kalau yang namanya orang teknik itu nggak terlepas yang dari namanya sambungan. Bapak akan membagikan pembangunan RKPD sesuai kelompok, sesuai dengan kelompoknya. Ya. Nah, sebelum melakukan analisis RKPD, ya, Bapak akan memberikan video tentang pengelasan 1B. Ada yang namanya proses pengelasan, menghasilkan sertifikat lagi. Kita akan melakukan analisis dan nanti hasilnya akan dilakukan ke kelompok. Nanti saya Bapak kasih waktu 10 menit ya. Kelompok 1 ya, memperhatikan ukuran dan ketentuan tambulan. Silakan Pak. Juga ada ukuran bahan gajah C37 1x50 x 10 dan roda dengan diameter 2,6. Kelompok yang kedua ya, dengan suara yang keras ya. Yang pertama membersihkan bahan dan menghilangkan sisi tajam dengan gigit. Yang kedua membuat surface dengan gerinda. Yang ketiga mengatur arus pengelasan antara 60 sampai 100 ampere. Yang keempat mengatur peletakan bidang kerja. Yang kelima membuat catat dengan jarak root gap 1 sampai 3 mm. Yang keenam mengelas lapisan akar, lapisan tengah, dan lapisan penutup dengan ayunan. Yang ketujuh membersihkan kampu lapisan akar. Yang kedelapan membersihkan kampu hasil pengelasan. Ada ya, di atas buat yang terakhir menyampaikan analisis. Pertama untuk mengelas sambungan sumur atau dikerjakan kampu kelas sesuai dengan ketentuan pengelasan. Yang kedua untuk menentukan besaran arus ampere yaitu sesuai dengan jenis elektroda dan diameter elektroda. Yang ketiga tiap kali melakukan pengelasan yaitu pengelasan akar, pengelasan tengah, pengelasan penutup. Dan yang keempat pergerakan elektroda harus stabil, tidak boleh terlalu cepat dan tidak boleh terlalu lambat. Oke. Pertemuan kita hari ini sudah sampai dengan acara penutup ya. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini dapat menambah ilmu kalian. Ya. Semoga besok di jam yang praktek untuk mengasah begini kita tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan pengawasan. Ya. Kita sudah tahu berapa ampernya, ya, berapa levelnya, berapa titik pengawasannya, sehingga tidak ada lagi yang ragu-ragu. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Sebagai penutup, ketua kelas kita membaca surat wal arti untuk menutup pembelajaran. Silakan. Jadi sebelum kita pada hari ini berdoa menutup berdoa selesai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.